Selamat malam semuanya, selamat datang di episode buku terbaru kita yang sangat seru bukunya. Silakan Ibu Nugi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya ditugasi untuk membaca Puri Batin dari Santa Teresa Avila, ruang pertama. Ini ayat di ruang pertama bab 2, saya ambil sebagai tagline di sini. Bagi akal budiku, perkara-perkara batin ini amat kabur dan pelik. Ini karena sangat menggambarkan tentang saya saat saya membuat uh, PowerPoint untuk presentasi hari ini. Nah, ini ruang pertama, saya ngambil gambarnya Romo Eki ya Romo ya. Jadi di ruang pertama, bab pertama ini Santa Teresa mengatakan bahwa jiwa kita itu diibaratkan suatu puri yang terbuat dari intan yang sangat indah dengan banyak pelataran dan ruangan. Kalau apa di kata pengantarnya ini sih mengibaratkan seperti Candi Borobudur, tapi tidak hanya pelatarannya saja, tapi ada ruangan-ruangannya. Jadi berlapis-lapis, banyak ruangan di atas, di bawah, dan di samping. Nah, Santa Teresa di sini mengatakan bahwa seorang yang jujur itu ibarat taman Firdaus yang disukai Allah untuk tinggal. Kemudian keelokan dan keterbukaan suatu jiwa adalah ruangan yang berkenan pada Allah. Kita tidak akan memahaminya, memahami jiwa kita, seperti kita tidak dapat memahami Allah. Nah, ini nanti saya mohon pencerahan ya, Romo Eki dan kakak-kakak spiritual saya di sini. Uh, kita tidak akan memahami jiwa seperti kita tidak dapat memahami Allah. Kemudian kita diciptakan menurut citra dan kesamaannya, sehingga dia dan puri itu perbedaannya sama besar antara pencipta dan makhluk ciptaannya. Jiwa diciptakan sesuai citranya, maka kita mengerti betapa sulit memahami kemuliaan dan keindahannya. Nah, sampai di sini saya agak kurang memahami maksud dari Santa Teresa Avila ini seperti apa. Jadi nanti mohon diterangkan ya Romo ya, karena uh, kita tidak akan memahami jiwa seperti kita tidak dapat memahami Allah. Ini uh, sesuatu yang telah kita sering dengar bahwa memahami Allah itu sangat sulit. Sehingga apakah kemudian kita jadi tidak bisa memahami jiwa kita, kemudian kita diciptakan menurut citra dan kesamaannya, tetapi di sini malah dijelaskan bahwa ada perbedaan yang besar antara pencipta dan makhluk ciptaannya. Nah, ini mohon nanti dijelaskan. Kemudian Santa Teresa juga mengatakan bahwa terkadang kita itu tidak menyadari bahwa kita memiliki jiwa yang terhubung dengan Dia, yang seharusnya itu menjadi identitas kita, yang harus kita jaga keindahannya. Kita lebih fokus pada tubuh kita, yang diibaratkan tubuh kita ini hanyalah dinding luar puri saja. Ya, Tante Teresa di sini mengibaratkan bahwa kita itu seperti orang yang tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu uh, orang tuanya siapa, tidak tahu dari negara mana kita berasal. Kita tidak tahu bahwa kita tidak mengenal jiwa kita sendiri, tidak menyadari bahwa jiwa kita itu selalu terhubung dengan Dia. Kemudian jiwa kita diibaratkan puri yang memiliki banyak ruangan, sebagian di tingkat atas, sebagian di tingkat bawah, dan di pusatnya adalah ruang utama, tempat terjalin hubungan yang paling mesra antara Tuhan dan jiwa kita. Tiap-tiap puri itu tidak sama banyaknya ruangannya antara jiwa yang satu dengan yang lain. Nah, di sini mungkin ini mengibaratkan bahwa tiap ruangan ini adalah anugerah tersendiri dari Allah yang berbeda-beda pada tiap jiwa. Jadi, anugerah-anugerah yang kita terima antara jiwa yang satu dengan jiwa yang lain itu tidak sama. Dan ini diibaratkan oleh banyaknya ruangan-ruangan atau jenis-jenis ruangan dalam jiwa-jiwa tiap orang. Santa Teresa mengajarkan bahwa kita tidak perlu iri atau heran bila Tuhan memberi anugerah pada orang lain yang diibaratkan ruangan-ruangan tadi. Bila kita melihat Tuhan memberi anugerah pada orang lain,
itu diibaratkan kita melihat orang yang menikmati surga. Seyogyanya itu tidak membuat kita iri, tapi justru membuat kita juga ingin mencapainya. Sedangkan anugerah-anugerah yang telah diberikan dari Tuhan kepada kita berupa ruangan-ruangan di jiwa kita sendiri, itu sebaiknya semakin meneguhkan kita. Santa Teresa mengatakan bahwa Tuhan itu bebas memberikan anugerah kepada semua orang, tidak hanya orang-orang baik saja. Kita sepatutnya bergembira karena Tuhan bebas menganugerahkan kurnia kepada semua orang termasuk kita. Jadi orang-orang yang diberi kurnia itu belum tentu lebih suci daripada orang-orang yang tidak mendapat anugerah-anugerah tersebut. Misalnya seperti penghiburan-penghiburan rohani yang telah diceritakan oleh Santa Teresa di buku-buku sebelumnya. Tuhan memberikan kita anugerah supaya bukan karena kita baik dan pantas, tetapi supaya kita dan orang-orang di sekitar kita itu mengenal keagungannya, agar kita jadi memuji Dia dan dalam makhluk-makhluknya. Santa Teresa ingin mendorong orang-orang yang menerima kurnia ini untuk bergembira dan melihat kerahiman Tuhan. Hendaknya kita tidak membatasi karya-karyanya, karena karya-karya Tuhan itu tidak terbatas hanya untuk orang-orang yang pantas saja, gitu. Seperti halnya matahari bersinar untuk semua orang ya. Nah, kemudian Santa Teresa mengajak kita memasuki puri kita. Di sini Santa Teresa juga mengatakan bahwa bagaimana mungkin saya mengajak orang memasuki jiwanya sendiri, gitu ya. Tetapi sebetulnya memang banyak dari kita yang tidak menyadari keberadaan puri jiwa kita. Banyak jiwa-jiwa itu yang berada hanya di sekeliling tembok jiwa, tanpa tahu harta dan anugerah yang ada di dalam jiwa kita. Dalam beberapa buku rohani, dinasihatkan supaya kita dapat masuk ke dalam jiwa kita. Salah satu caranya adalah dengan mengheningkan diri. Santa Teresa mengatakan bahwa orang yang tidak menjalankan doa itu ibarat orang yang mempunyai ekstremitas lengkap, kaki dan tangan lengkap tetapi lumpuh karena tidak bisa digunakan. Ada banyak jiwa yang sangat terpaku dengan binatang-binatang melata dan binatang-binatang lainnya di sekeliling puri dan sudah mirip sekali dengan binatang-binatang itu. Mereka, jiwa-jiwa ini, tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki Allah yang sangat kaya di dalam jiwanya. Pintu masuk puri adalah doa dan renungan tentang Tuhan. Di sini Santa Teresa menjelaskan doa itu adalah bisa doa batin atau doa lisan. Yang penting doa itu harus sungguh-sungguh dan harus disertai renungan. Doa yang hanya di bibir dan hafalan itu tidak termasuk doa. Terkadang doa lisan, walaupun begitu, terkadang doa lisan tetap dapat menjadi berkat walaupun tanpa usaha untuk merenungkannya. Nah, jiwa-jiwa yang lumpuh ini membutuhkan Tuhan sendiri yang datang dan memerintahkan mereka untuk bangun, seperti saat Tuhan menyembuhkan orang lumpuh yang sudah menunggu 30 tahun di dekat pemandian. Jadi jiwa-jiwa yang sangat terpaku dengan dunia keduniawian, dengan binatang-binatang yang di luar puri, itu sangat membutuhkan Tuhan sendiri yang datang untuk memerintahkan mereka. Ada jiwa-jiwa lain, ini akan saya bacakan saja. Marilah kita sekarang bicara tentang orang-orang lain yang akhirnya masuk ke dalam puri itu. Walaupun amat disibukkan oleh dunia, namun mereka mempunyai keinginan-keinginan yang baik. Kadang-kadang, walaupun hanya sekali-sekali saja, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memikirkan siapa mereka itu, tetapi tidak begitu teliti. Beberapa kali sebulan mereka berdoa, 4 kali ya, tiap minggu, itu saya. Mereka memikirkan siapa mereka, sambil hatinya dipenuhi 1001 hal yang biasanya mengasihkan mereka. Mereka amat lekat pada barang-barang itu, sebab di mana hartanya, di situ pun hati mereka berada.
memang kadang-kadang mereka ingat untuk melepaskan diri dari barang-barang itu. Pengenalan diri dan kesadaran bahwa mereka ada di jalan yang salah, sehingga mereka tidak menemukan pintu masuknya, sudah besar artinya. Akhirnya, mereka sampai ke ruangan-ruangan pertama, yaitu ruang-ruang bawah. Hore! Makanya ini karena saya merasa saya banget gitu loh. Padahal ya lebih baik ini sih daripada saya. Jadi saya menggambarkan ini hore karena akhirnya jiwa-jiwa itu masuk juga ke dalam ruangan itu, gitu ya. Nah, kemudian di bab 2 di sini Santa Teresa mengatakan bahwa jiwa dalam keadaan dosa berat itu seperti seluruh puri yang terbuat dari intan yang sangat indah itu eh, tercelup tinta atau cat hitam kegelapan yang pekat. Santa Teresa menggambarkan bahwa tidak ada kepekatan yang melebihi kegelapan akibat dosa yang berat. Tetapi sesungguhnya Allah masih ada di dalamnya, tetapi sinar keagungannya terhalang kegelapan pekat itu. Nah, segala perbuatan baik yang dilakukannya selama dalam keadaan dosa berat tidak berbuah untuk surga karena tidak bersumber pada Allah. Nah, ini uh, agak menggelitik saya ini Romo. Apakah benar memang orang yang dalam keadaan dosa berat itu sungguh-sungguh tidak bisa berbuat baik ya? Kemudian di bab 2 ini Santa Teresa juga mengibaratkan Tuhan itu ibarat mata air yang jernih. Dari mata air yang jernih akan mengalir sungai-sungai yang jernih juga. Seperti halnya jiwa dalam keadaan rahmat, berkenan di mata Tuhan atau manusia. Nah, perbuatan itu bersumber pada mata air kehidupan. Itu laksana pohon yang ditanam di dekat mata air jernih, akan rimbun dan berbuah lebat. Sedangkan bila pohon ditanam dekat sumber air kotor dan berbau busuk, akan mati dan membusuk. Sesungguhnya matahari di pusat jiwa kita tidak kehilangan kecerahan dan keelokannya, tetapi tidak nampak karena dinding intan jiwa kita tertutup oleh kegelapan pekat dosa kita. Kita bisa membayangkan puri jiwa kita menjadi gelap karena kita tidak bisa mengakses sumber cahaya. Daya batin kita itu diibaratkan adalah pengurus puri atau pemimpin dan pembesar puri. Jadi kalau di zamannya Santa Teresa itu kan modelnya puri dengan seorang raja di sana, kemudian banyak pembesar dan pemimpin-pemimpin dan pengurus puri. Nah, pengurus-pengurus puri ini kehilangan cahaya dan hidup dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa uh, daya batin kita menjadi buruk sehingga kita menjadi milik iblis dan buah-buah perbuatan kita pun menjadi sangat buruk. Seorang rohani, Santa Teresa mengatakan bahwa seorang rohaniwan, ini sepertinya Santa Teresa sendiri, tidak heran bila seseorang yang jatuh dalam dosa berat akan melakukan hal buruk apa saja. Tetapi ia justru heran bahwa orang tersebut tidak melakukan hal yang sangat buruk. Nah, hal itu pasti karena kerahiman Tuhanlah yang mencegah jiwa-jiwa itu melakukan hal-hal yang sangat buruk dan mengakibatkan musibah besar bagi jiwa. Jadi, walaupun kita jatuh dalam dosa berat, Tuhan masih menyayangi kita dan mencegah kita melakukan hal-hal yang sangat buruk dan menjadi tidak terselamatkan. Rohaniwan tersebut mengatakan anugerah Tuhan mengajarkan dua hal padanya. Satu, takut menghina Tuhan, kemudian rendah hati, menyadari bahwa perbuatan-perbuatan baik bukan bersumber pada diri sendiri, tetapi pada sumber di mana jiwa kita ditanam, atau pada mata air yang jernih atau Tuhan sendiri. Sehingga ketika rohaniwan tadi sudah berbuat baik atau melihat orang lain berbuat baik, ia langsung ingat pada sumbernya dan mengingat bahwa tanpa bantuannya kita tidak berdaya sama sekali. Tentang doa, Santa Teresa menyesalkan bahwa sangat sedikit keterangan yang diberikan tentang apa yang dilakukan Tuhan dalam batin kita. Selama ini banyak yang menjelaskan tentang doa bahwa kita melakukan
doa lisan, doa batin, kita mengarahkan budi, kita yang aktif. Tapi sedikit yang memberikan keterangan bahwa sebetulnya dalam doa itu Tuhan sangat aktif dan melakukan hal-hal uh, yang mistis dalam batin kita. Nah, di sini Santa Teresa juga mengibaratkan puri jiwa kita itu terdiri dari banyak ruangan, kanan, kiri, atas, bawah, dan di pusatnya lah Allah bersemayam. Ini sama seperti buah kelapa yang baru bisa dinikmati dagingnya setelah kita membuka mulai dari sabut-sabutnya yang berlapis-lapis. Santa Teresa di sini mengatakan, ini saya blok kuning karena saya nanti mohon penjelasan mengenai artinya, terutama tentang analogi tentang lebah ini saya tidak jelas. Dalam doa batin, bergeraklah dengan bebas dalam ruangan-ruangan puri. Jangan tinggal lama-lama dalam satu ruangan, kecuali mengenal diri. Nah, di sini ini saya masih belum jelas tentang pengenalan diri itu sebetulnya pengenalan diri yang seperti apa yang dimaksudkan Santa Teresa. Kemudian Santa Teresa juga di sini menceritakan tentang kerendahan hati yang dianalogikan seperti lebah yang senantiasa bekerja, membuat madu dalam sarangnya, tetapi lebah selalu keluar untuk menghisap madu dari bunga-bunga. Ini dilakukan jiwa lewat pengenalan diri. Nah, ini saya tidak jelas analoginya ini eh, maksudnya apa. Nanti mohon penjelasan Romo dan teman-teman. Nah, setelah mengenali diri, kamu akan menyadari kekecilanmu. Tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada kerendahan hati. Amatlah baik memasuki ruangan mengenal diri ini sebelum masuk ke ruangan-ruangan lain. Kita tidak pernah dapat mengenal diri sendiri bila tidak berusaha mengenal Tuhan. Dengan merenungkan keagungannya, kita menyadari kenistaan kita. Dengan merenungkan kemurniannya, kita menyadari ketidakmurnian kita. Dengan merenungkan kerendahan hatinya, kita sadar betapa kurang kerendahan hati kita. Nah, ini memang sangat benar, tetapi apakah ini menjadi tidak sejalan dengan bahwa kita ini diciptakan secitra dengan Allah? Nah, ini mohon nanti juga penjelasannya, Nyi Romo. Nah, dengan mengenal itu kita ada dua keuntungan. Kita melihat jelas perbedaan. Barang putih akan kelihatan lebih putih bila diletakkan di sebelah benda hitam dan sebaliknya. Ini seperti melihat antara kita dengan Tuhan yang sangat beda sekali perbedaannya. Budi dan kehendak kita menjadi lebih luhur bila terpusat kepada Allah dan tidak tenggelam dalam kenistaan kita sendiri. Contoh tenggelam dalam kenistaan diri sendiri itu adalah kita takut, berkecil hati, penuh keraguan-raguan. Iblis menggunakan cara ini sebagai kerendahan hati semu. Ini di sini diibaratkan, apakah orang nista seperti saya ini baik jika sibuk dengan hal mulia seperti doa batin? Apakah saya dianggap lebih baik kalau saya tidak menempuh jalan yang sama seperti orang lain? Apakah menyebabkan saya pendosa besar seperti ini akan jatuh ke lebih dalam lagi? Ini adalah keraguan-raguan, berkecil hati, dan ini disebut Santa Teresa sebagai kerendahan hati semu. Ini digunakan iblis sehingga menyebabkan kita menjadi penuh keraguan-raguan dalam melakukan hal-hal yang baik. Pengenalan hati yang salah tidak pernah melepaskan dari diri sendiri. Hendaklah kita memusatkan perendahan kita pada Kristus yang merupakan keselamatan kita. Jadi, kalau kita lebih sering melihat pada diri kita sendiri, jangan-jangan kalau saya seperti ini, saya akan dipandang seperti ini. Nah, itu Santa Teresa mengajak kita untuk lebih memusatkan pandangan pada Kristus, bukan pada diri kita sendiri. Nah, di bab 2 ini Santa Teresa juga mengatakan bahwa saat jiwa itu mulai memasuki ruang pertama, pembantu-pembantu jiwa, yaitu panca indera dan daya batin,
belum cukup kuat untuk menahan godaan setan. Ini sehat setan ya, bukan sehat. Nah, ternyata di dalam ruangan-ruangan pertama ini, setan pun bisa masuk dan menempatkan banyak laskar untuk mencegah jiwa masuk lebih ke dalam puri. Karena jiwa-jiwa yang baru saja masuk di ruangan pertama ini masih dikuasai dunia, tenggelam dalam kesenangan-kesenangannya, mabuk hormat dan kesombongan. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang masih di ruangan pertama, sebaiknya seringkali mencari perlindungan pada Allah dengan perantaraan bundanya dan para kudus. Sesungguhnya memang dalam keadaan apapun, kekuatan selalu datang dari Tuhan. Nah, di ruangan pertama ini, terang yang memancar dari ruangan Sang Raja hampir tidak dapat menjangkau ruangan pertama. Meskipun tidak segelap orang dalam keadaan susah berat, tetapi ruang-ruang pertama ini cukup gelap sehingga orang-orang yang di sana tidak dapat melihat cahaya dari Sang Raja. Di sini yang menghalangi orang-orang tidak dapat melihat cahaya dari Sang Raja adalah setan. Setan menghalangi pandangan jiwa, sehingga jiwa itu tidak bisa melihat cahaya dan hanya fokus pada binatang-binatang atau godaan-godaan duniawi. Begitulah keadaan jiwa-jiwa di ruangan pertama ini yang sebetulnya tidak jahat, namun begitu terikat pada hal-hal duniawi. Untuk dapat memasuki ruangan kedua, sebaiknya mereka melepaskan diri dari soal-soal duniawi. Ada kemungkinan kita yang sudah masuk lebih dalam ke ruangan puri bisa kembali lagi ke ruangan-ruangan awal. Karena setan tetap berkeliaran di ruangan-ruangan yang lebih dalam, meskipun di ruangan-ruangan yang lebih dalam, daya batin kita sudah lebih kuat dalam melindungi kita karena sudah mendapat anugerah-anugerah Tuhan. Setan seringkali menyamar menjadi malaikat terang, sehingga seringkali kita menyadarinya sesudah kejahatan itu terjadi. Nah, ini contohnya misalnya setan akan membisikkan pada seorang suster kerinduan yang besar sekali untuk berbuat apa, sehingga suster itu tidak dapat tenang lagi kalau tidak menyiksa badannya. Pada mulanya baik-baik saja, tetapi jika atasannya memerintahkan supaya tidak berbuat apa lagi tanpa izin, dan setan membisiki suster itu bahwa tidak usah menghiraukan perintah itu karena maksud berbuat apa itu baik sekali. Lalu dengan diam-diam, suster itu hidup sedemikian rupa sehingga merusak kesehatannya dan karenanya tidak dapat menepati peraturan regula lagi. Nah, itulah contoh bahwa setan seringkali menyamar menjadi malaikat terang. Nah, ini kita kadang-kadang menyadarinya sesudah buahnya kelihatan. Nah, kesempurnaan yang sejati itu adalah cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap sesama. Segenap aturan, regula, dan konstitusi hanyalah sarana untuk dapat melaksanakan kedua hal tersebut di atas dengan lebih baik. Cinta timbal balik itu penting. Jangan sampai kita salah tangkap dalam memandang suatu kejadian sehingga kita kehilangan kedamaian ataupun menghilangkan kedamaian orang lain. Kadang godaan muncul dalam bentuk membiarkan segalanya yang melanggar peraturan karena mengira itu hanya godaan belaka. Jadi ini memang sulit sekali membedakan ini adalah godaan setan atau memang uh, sesuatu yang harus kita lakukan sesuai regula dan konstitusi gitu ya. Nah ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa membedakan itu. Kita harus waspada, perlunya pembedaan roh. Dan bila kita merasa ini ragu-ragu, maka bicarakanlah dengan orang yang tepat atau pembimbing rohani. Dan janganlah menggunjing, karena setan sangat suka sekali dengan pergunjingan. Itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih, mohon bimbingannya. Silahkan, siapa yang mau tanya atau menanggapi?
Mohon itu pertanyaan saya ditanggapi. Yang mana? Yang tentang lebah sama tentang eh yang nomor satu sih tentang Kalian lebah diri. itu yang saya tidak belum jelas. Kemudian tentang pengenalan diri yang dimaksudkan Santa Teresa di sini itu pengenalan diri yang bagaimana. Kemudian tentang eh, kita yang sangat berbeda jauh dengan Tuhan itu bagaimana dengan kok sepertinya tidak sejalan dengan pengetahuan kita bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Mungkin sebelum itu kita ngomongin dulu tentang si eh, gambaran Santa Teresa ini tentang puri batin yang apa Banyak arsitektur ruangan. ruangannya yang berlapis-lapis dan ke atas ke bawah melingkar dari luar sampai dalam itu maksudnya apa gitu. Sebelum sampai ke yang pertanyaan Nugi itu kita mulai dari yang ini dulu. Karena kalau kita sama-sama nggak ngerti, ini karpe apa toh? Ruangannya yang banyak itu apa mereka beda golongan, apa yang di atas itu apa, yang di bawah itu apa, apa yang di luar itu apa, yang di dalam itu apa. Tapi kayaknya kalau dari yang tadi sekelumit sudah disampaikan ini kayaknya kayak ini ya, kayak eh, puri ini apa perumpamaannya kayak ini ya, kayak bawang bombay gitu ya. Jadi dia berlapis-lapis lapis-lapis gitu atau yang kalau kita bilang tuh bawang bombay itu bagaikan lapisan apa namanya masker atau topeng di personality gitu psikiatri. Jadi buka satu topeng terus sampai ada topeng lagi buka lagi sampai ketemu yang paling dalam tuh yang paling asli gitu atau yang paling Tuhan gitu ya. Apakah seperti itu? Mungkin ada yang bisa nanggapin. Yang disebutkan di buku ini itu seperti Candi Borobudur. Jadi, tapi kalau Candi Borobudur kan cuma atapnya aja. Tapi itu banyak ruangan-ruangan. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah eh, yang ruangan yang di tengahnya itu yang paling intim tempat sang raja Nah, ruangan-ruangan ini tidak sama katanya tiap orang dan itu kalau saya nggak salah nangkap nanti mungkin Roma Eki. Dan tiap ruangan ini punya keindahannya masing-masing yang diibaratkan oleh Santa Teresa itu sebagai anugerah gitu. Ya, sedikit komentar. Mungkin ini bisa dianalogikan dengan bait sucinya orang Israel ya. Ruangan terdalam tuh yang paling kudus gitu ya. Ya, jadi di dalam itu ruang suci, di mana di situ itu tempat ya Allah bersemayam. Kemudian di ruangannya yang kurang, tapi kadarnya ya masih suci, namanya ruang suci. Hanya iman yang boleh masuk. Gitu. Di luarnya lagi ada ruang bejana pembasuhan, mezbah korban bakaran dan sebagainya. Ya mungkin seperti itu. Hanya Santa Teresa mau gambarkan secara lebih detail lagi uh, untuk mengatakan bahwa untuk mencapai ke dalam tempat yang suci itu lebih lebih sekedar lebih jauh, lebih banyak hal-hal yang ruangan-ruangan yang harus dilalui untuk sampai ke sana gitu. Baik, ini memang pertanyaan bagus ya sebelum kita diskusi lebih lanjut itu ya. Kita dapat pemahamannya utuh dulu. Apa yang dimaksud dengan puri batin? Mengapa penggambaran ini terus munculkan? Nah, yang sebagiannya kemarin sudah kita sudah lihat di bagian ya pengantar ya. Mengapa analogi puri batin yang Santa Teresa pakai pertama karena konteks di mana Santa Teresa hidup, kota Avila itu kelilingi satu tembok raksasa sebagai kota ksatria. Lalu Teresa juga hidup di era keemasan kerajaan Spanyol. Jadi relasi dia dengan kaum bangsawan terutama dan raja juga itu satu relasi yang dekat dan juga dia tahu situasi-situasi di dalam ketika dia kunjungi putri bangsawan dan kenalannya itu dan sebagainya. Itu penggambaran sosial, tapi secara kultural, secara spiritual, Teresa katakan ya dia juga dapat
insight tertentu. Apa ini? Analogi seperti kita tahu kan itu objek tertentu yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang lain. Nah, puri Teresa pakai untuk menggambarkan itu bagaimana jiwa itu. Pertama penggambaran puri itu sebagai sesuatu yang bernilai, mulia dan berharga itu. Saya mengatakan jiwa itu sesuatu yang juga mulia, berharga dan bermartabat, sangat penggambaran sangat positif tentang manusia menurut Santo Teresa. Sementara ruangan-ruangannya itu adalah keadaan dari jiwa itu. Nah, jadi sebagai satu keseluruhan, puri atau jiwa atau diri seseorang itu diciptakan mulia oleh Allah sejak awal. Tetapi yang membuat nanti berbeda tahapan demi tahapannya adalah keadaan-keadaannya itu. Ruangan demi ruangan. Maka Teresa menggambarkan situasi ruangan pertama, ruang kedua, sampai ruang ketujuh itu penggambaran yang sama sekali beda. Menggambarkan bahwa jiwa yang indah, yang penuh cahaya, yang mulia, yang bernilai tadi itu karena situasi-situasi tertentu dia akan mengalami perubahan-perubahan kondisi keadaan. Dan hari ini, malam ini kita melihat keadaan jiwa ketika berada dalam ruangan pertama itu ya, seperti saya gambarkan tadi, dengan 3 kriteria itu. Bahwa pertama dia masih terikat dengan kenangan-kenangan masa lalu. Nah, dia masih ya terikat dengan dosa-dosa yang ingin mulai dia lepaskan tetapi belum begitu sepenuhnya bisa dilepaskan. Dia sudah mulai ingin berdoa tetapi belum bisa konsisten. Nah, ini adalah keadaan-keadaan jiwa yang berada di ruangan ini sehingga menjadi jelas bahwa puri yang saya mau jelaskan itu ya, pertama tentang keadaan jiwa itu yang indah sebagaimana diciptakan. Di ruangan-ruangan itu menggambarkan tentang keadaan jiwa atau tahap-tahap perkembangan kehidupan rohani. Dia menjadi bisa sangat maju, tetapi juga bisa sangat lamban, mengalami kemunduran secara rohani. Pada intinya secara keseluruhan, perjalanan masuki puri itu adalah perjalanan masuk ke dalam diri, di mana di sana itu Allah berdiam, di pusat jiwa itu. Teresa menggambarkan demikian. Nah, ini mungkin untuk melengkapi sebetulnya apa yang kita sudah lihat di introduksi kemarin. Dua penggalian yang mungkin butuh untuk dijelaskan lebih dari apa yang Bu Nungki sampaikan itu saya kira bagus ya. Pertama tentang apa yang Santa Teresa maksudkan bahwa ketika kita mengenal diri itu sama sulitnya dengan mengenal Allah. Ini sekaligus nanti menjawab ya, apa yang dimaksudkan pengenalan diri menurut Santa Teresa. Kurang lebih ada 3 kriteria sebetulnya. Pertama, bahwa Teresa selalu memaksudkan pengenalan diri itu selalu dalam hubungan dengan bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Allah. Pengenalan diri Santa Teresa selalu memaksudkan dalam konteks membandingkan diri kita dengan Allah. Dasarnya apa? Gagasan dia sebagai manusia, sebagai citra Allah tadi. Itulah mengapa ketika kita melihat diri kita, seberapa bernilai kita itu selalu dihadapkan dengan melihat seberapa mulia Allah. Maka Teresa katakan anugerah-anugerah yang diberikan itu selalu dengan maksud supaya kita bisa menyadari betapa agungnya Allah itu. Jadi, anugerah itu bukan untuk sekedar menyenangkan atau memberi penghiburan rohani kepada seorang yang berdoa, kepada jiwa, tetapi selalu dimaksud supaya di dalam kerapuan kita itu keagungan Allah itu kita bisa lihat. Jadi kriteria pertama adalah pengenalan diri menurut Santa Teresa selalu dalam perbandingan dengan melihat siapa kita di hadapan Allah. Nah, jadi maka Santa Teresa katakan pengenalan diri tanpa pengenalan Allah itu sama halnya dengan penderitaan. Sementara pengenalan Allah tanpa pengenalan diri itu sama halnya dengan kesombongan. Jadi kita berusaha untuk mengenal diri tetapi tanpa berusaha mengenal Allah, itu penderitaan yang menurut Santa Teresa itu salib yang seolah-olah dipikul tanpa pernah tiba di Gunung Kalvari, kurang lebih begitu. Tapi sebaliknya juga begitu. Kita mengatakan bahwa saya mengenal Allah tetapi tanpa mengenal diri,
itu bentuk lain dari apa yang bisa dikatakan sebagai pride, itu juga kesombongan. Kan mengenal Allah tanpa mau mengenali diri, tanpa terbuka pada pengenalan diri, itu juga satu sombongan spiritual. Juga pengenalan diri dalam arti ini juga kita bisa melihat berarti kesadaran kita untuk melihat dan menyadari kelemahan-kelemahan diri, dosa-dosa kita. Nah, jadi di ide-ide ini juga sudah muncul di buku hidup ya. Ketika Santa Teresa katakan, semakin dekat orang dengan Tuhan, semakin jelas ia melihat kekurangan diri. Sebuah objek yang ada dalam kegelapan itu menjadi kurang utuh pengetahuan kita tentang. Tapi semakin dia diterangi banyak cahaya, makin jelas kita bisa mengamati objek. Itu penggambaran sama Santa Teresa mau katakan. Jiwa yang makin disinar oleh terang Tuhan itu, jiwa itu juga semakin jelas melihat siapa dirinya. Semakin mudah untuk dia mengenal betapa kurang dirinya. Nah, pengenalan diri juga Santa Teresa katakan, ini adalah sarana untuk menyadari rahmat bagi jiwa. Jadi doa dan relasi dengan Allah itu dibangun awalnya, mengapa Santa Teresa katakan harus dengan doa dan pengenalan diri. Ya karena kita tidak akan mungkin sampai pada pengenalan akan Allah, menyadari rahmat dan anugerahnya dalam hidup, kalau kita tidak memulai dengan mengenal siapa kita di hadapan Tuhan itu. Nah, sementara lebah, Santa Teresa menggambarkan ini analogi juga yang sangat kuat. Karena salah satu dasar kebajikan utama Santa Teresa itu kerendahan hati. Di samping kelepasan dan cinta terhadap sesama yang kita sudah lihat dalam buku Jalan Kesempurnaan itu. Santa Teresa menganalogikan eh, lebah itu sebagai jiwa yang berdoa. Sementara sarangnya itu adalah kerendahan hati. Dan madu yang dihasilkan oleh lebah di dalam sarangnya itu adalah buah-buah kerohanian. Buah-buah rohani, kebajikan-kebajikan. Mengapa Santa Teresa menganalogikan kerendahan hati seperti lebah yang membuat madu di dalam sarang? Mau menggambarkan pertama lebah itu bentuknya kecil tetapi menghasilkan kemanisan yang luar biasa, madu yang dihasilkan. Kerendahan hati itu kebajikan yang paling tersamar tetapi menghasilkan kebajikan yang besar untuk hidup. Teresa juga menggambarkan seperti halnya lebah membuat madu dalam sarangnya itu menggambarkan juga cara kerja kerendahan hati itu diam-diam dan tersembunyi. Nah, dan kerendahan hati Santa Teresa juga katakan dia menjadi sarang bagi kebajikan-kebajikan besar lain. Itulah mengapa kebajikan ini dimunculkan Santa Teresa di awal untuk memberi kita satu gambaran bahwa kalau mau supaya kebajikan kita itu berkembang, mulailah dengan mempelajari dan melatih kebajikan yang dasar ini, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati, Teresa katakan juga di buku Jalan Kesempurnaan kemarin, bahwa dia tersembunyi dari yang memilikinya. Seperti itulah juga madu, tersembunyi di dalam sarang lebah. Dan cara kerja lebah untuk membuat madu itu juga diam-diam tersembunyi di dalam sarang. Karena hati diam-diam menghasilkan kebajikan, menghasilkan kesalehan, menghasilkan kebaruan-kebaruan dalam kerohanian. Maka karena hati, Teresa menganalogikan dengan madu yang dihasilkan oleh lebah di dalam sarangnya. Kebajikan-kebajikan lain juga dihasilkan melalui dan di atas dasar kerendahan hati. Ini yang Santa Teresa maksudkan ketika memunculkan analogi ini. Terima kasih untuk pencerahannya Romo Eki. Mungkin ada yang masih bisa dari teman-teman masih ada yang bisa disampaikan terkait dengan ini tadi topik yang ini tadi soal pengenalan diri dan lebah dan ruang-ruang lahan. Cahyo. Ya, saya mau tanya Romo, kalau kita bicara mengenai rahmat, semua orang mendapatkan rahmat dari segi tubuhnya, pikirannya, kerinduannya pada Tuhan, semuanya rahmat itu diberikan pada kita yang berupa potensi ya. Di mana potensi itu harus kita kembangkan untuk menjadi wujud atau menjadi aktus. Nah, persoalannya adalah seberapa besar
kehendak bebas dan perjuangan orang itu yang menentukan bagaimana dia sampai tahap unifikasi apa tidak gitu. Kalau rahmat semua sama, tubuh kita penuh dengan keajaiban, kita diberi kerinduan untuk Allah, saya kira sama ya Romo. Kecuali hanya orang-orang yang terpilih, misalnya Paulus. Dia memang ditunjuk, dipilih langsung untuk menjadi rasul. Tetapi bagi orang-orang awam, saya pikir semua diberi rahmat yang membedakan hanya seberapa perjuangan kita, kehidupan asketik kita, perjuangan kita untuk menjadi orang keutamaan, itu kan effort kita. Jadi menurut saya, apakah tidak bahwa justru kita yang membedakan untuk sampai kepada tujuan akhir itu. Karena toh juga banyak orang mau menjadi kudus, tapi juga jatuh juga. Orang yang suci hidupnya untuk Tuhan, tapi juga jatuh juga. Ada yang bunuh diri, ada yang kan mereka sudah berjuang juga, tapi pada akhirnya jatuh. Dan rahmat itu selalu mengalir terus. Dia juga berusaha untuk makin beriman. Kira-kira bagaimana, Romo? Maksud saya, di manakah dominannya antara rahmat dengan effort itu? Baik, Bapak. Nah, prinsip dasarnya bahwa rahmat itu selalu lebih dulu datang. Ya. Ya. Yang disebut primasi rahmat ya dalam ungkapan teologi. Artinya bahwa inisiatif itu selalu dimulai dari Allah. Allah yang selalu pertama menggerakkan hati kita dengan kerinduan-kerinduan itu, dengan kesadaran dan pengenalan diri. Jadi tanpa rahmat itu bahkan dikatakan Yohanes Salib, kita tidak akan mulai mencari Allah kalau bukan rahmat yang memulai. Jadi ini menggambarkan juga bahwa meskipun ruang-ruang awal puri ini adalah fase usaha perjuangan, tapi niat kerinduan untuk mulai berusaha berjuang itu pun digerakkan oleh rahmat. Itu prinsip dasar pertama, bahwa rahmat itu selalu lebih dulu datang. Dan yang kedua bahwa kehendak bebas manusia itu sifatnya juga tetap. Jadi ya Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas dan dia menghargai apa yang dia sudah tempatkan dalam diri kita itu. Nah, dan inilah yang membuat kita bisa memilih apakah mau hidup seturut rahmat itu atau mau menolak rahmat itu. Inilah mengapa di poin 3 di ruang bab pertama ruangan 1 ini saya tekankan secara khusus tentang bagaimana rahmat dan kehendak bebas ini mesti digiatkan. Ya, Teresa mendorong betul pertama bahwa dia menggambarkan klasifikasi atau apa begitu banyaknya keragaman jiwa dengan karakter-karakter. Seperti mau menggambarkan ada begitu banyak puri dengan bentuk-bentuk. Ada yang sangat ya mungkin keindahannya itu sangat menonjol, tapi ada juga yang mungkin ya, tidak terlalu nampak. Mungkin karena dibangun di lembah, ada puri yang di atas bukit, di atas gunung sehingga bisa menjadi jelas. Jadi, Teresa mulai dan menggambarkan itu banyak aneka puri, aneka jiwa keadaan dengan keadaan-keadaan. Tapi juga Teresa melanjutkan keindahan semacam itu hanya bisa disadari dengan keterbukaan jiwa untuk melihat Allah itu. Nah, dan jiwa-jiwa itu, puri-puri tadi itu memiliki anugerah-anugerah yang berbeda. Dan juga kesadaran yang berbeda terhadap anugerah itu. Itulah mengapa perjuangan paling besar kita sebetulnya bukan pada memiliki rahmat itu, tetapi pada usaha kita untuk menyadari rahmat itu. Nah, ini yang disamarkan. Jadi usaha kita untuk membersihkan pelan-pelan objek-objek yang melekat pada puri itu yang membuat keindahannya jadi tertutup. Atau analogi lain yang Santres juga sebut itu supaya membersihkan lumpur yang menutupi batu hamblur atau kristal itu, intan atau mutiara itu. Jadi rahmat itu sudah melekat dengan diri kita. Ya, seperti tadi Bapak katakan bahwa seluruh diri kita ini adalah pemberian Tuhan, rahmat Tuhan untuk kita. Maka pepatah Denmark yang ini saya punya favorit, saya sering kutip ini. Apa yang kita miliki, diri kita seluruhnya pemberian Allah untuk kita. Dan apa yang kita lakukan dengan hidup kita, itulah pemberian kita untuk Allah.
Allah itu tidak pernah berhenti memberi. Tetapi yang seringkali berhenti adalah kita memberikan kembali dengan hidup kita pada Allah dengan perbuatan-perbuatan bisa kita lakukan. Seringkali kita kehilangan itikat baik dan semangatnya di situ. Nah, inilah yang boleh dikatakan sebagai uh, pertentangan antara rahmat dengan kehendak itu. Jadi kehendak itu selalu melekat pada kemanusiaan kita, sementara rahmat itu selalu menjadi bagian dari karakter dan sifat Allah. Maka ini yang mau dikatakan tentang bagaimana rahmat, bagaimana anugerah Tuhan itu juga bekerja tanpa mengintervensi kehendak bebas gitu. Jadi kita diberikan satu keistimewaan khusus ini yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan yang lain. Itulah kehendak bebas ke dalam klasifikasi teologi kita. Malaikat pun dia akan punya kehendak bebas tetapi sifatnya absolut. Sekali dia memutuskan, sekali dia memilih, putusannya itu final, tidak bisa lagi ditarik. Karena kita manusia ini mungkin Tuhan tahu bahwa kita mudah berubah. Jadi konsekuensi yang kita menanggung, tetapi masih bisa membuat keputusan pilihan-pilihan yang lain. Sementara malaikat sekali memutuskan untuk tidak taat, selamanya dia tidak taat, dia menjadi Lucifer, menjadi iblis. Sementara kita manusia sekali jatuh masih bisa diberi kesempatan Fallen bangun. angel. Nah, inilah. Jadi saya menggambar demikian bahwa Tuhan itu secara universal memberikan rahmat itu seperti cahaya. Jadi setiap orang jalan, dia disinari oleh cahaya terus-menerus sampai mati. Tetapi dalam perjalanan itu, pada diri pribadi itu ada pergumulan yang timbul, baik itu interaksi akal, interaksi iman, interaksi kehendak, dan berpencobaan dan iblis yang selalu mempengaruhi kita. Disitulah terjadi pergumulan. Nah, ketika kita menyerahkan pada yang kita menjadi tawanan dosa, anggota tubuh kita menjadi tawanan dosa, seperti kata Paulus di Roma itu, sementara kita juga kehendak batin kita itu mencintai hukum Allah. Nah, ketika kita berjuang bisa mengatasi semua itu, maka rahmat itu akan terasa kita rasakan, dan rahmat yang kita rasakan itu membuat kita semakin rindu, semakin dekat dengan cahaya, semakin kita ingin mencari tunangan kita. Karena memang effort kita begitu besar dengan hidup asketik dan sebagainya, sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh ingin melawan godaan iblis dan sebagainya. Tetapi ketika kita membiarkan nafsu menguasai kita, maka rahmat yang mengalir itu seperti wadah yang kita tutup, seperti yang Dr. Lisa sampaikan itu. Jadi saya membayangkan bahwa memang rahmat Tuhan itu mengalir terus, deras, tergantung kita, apakah kita membuka wadahnya apa tidak. Ketika kita membuka wadah, kita berhasil mengatasi segala nafsu, mematikan indera dan sebagainya, maka wadah itu makin besar, makin luas, kita merasakan ada kerinduan. Kira-kira begitu ya, Rama ya? Ya, itu satu ya analogi yang sederhana untuk kita memahami hal itu juga. Dan memang kita hubungkan antara apa yang katekismus katakan dan juga teolog-teolog kita tentang bagaimana hubungan rahmat dan kehendak bebas. Yang paling dominan itu salah satu kata-kata Agustinus ya. Dia katakan, Allah menciptakan kita tanpa kita, tapi dia tidak akan menyelamatkan kita tanpa kita. Jadi ketika menciptakan, Allah tidak libatkan kita. Ketika mau menyelamatkan kita, dia ingin kita terlibat di dalam. Ini bagian dari bagaimana rahmat itu lebih dulu datangnya, inisiatif untuk memberi kita keselamatan, tetapi kehendak bebas pribadi yang mau diselamatkan juga itu menentukan rahmat itu berbuah atau tidak. Ya analogi tadi ya, gentong yang harus dibuka tutupannya supaya sesuatu bisa masuk dan diisi dan sebagainya. Nah, ini penggambaran-penggambaran yang akhirnya memberi kita kesadaran secara lebih praktis ya, seperti kata Bu Shirley ini, bahwa pada akhirnya yang saya harapkan itu praktik hidup yang baik sehari-hari. Dan itulah.
hati rahmat, usaha kebajikan kita buat itu harus sampai pada satu bentuk nyata, bentuk konkret. Buahnya apa? Buahnya apa supaya buah yang paling konkret itu adalah supaya kita selalu menghendaki sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang baik serta menginginkan hanya sesuatu yang baik. Seperti kata Santa Teresa. Jadi ini buah paling unggul sudah dari kerohanian yang kita bisa capai. Nah, kurang lebih itu. Jadi mengapa kita banyak dikendalikan di bagian kehendak ini? Karena seolah-olah iblis tahu bahwa ini adalah salah satu keunggulan kita sekaligus kelemahan yang dia bisa manfaatkan dari kita. Kehendak bebas. Dia tahu bahwa Allah tidak mungkin mengintervensi secara total, secara absolut manusia, maka dia pakai sisi yang hanya bisa dikendalikan oleh manusia itu. Nah, itulah kerja rahmat. Ya, pertanyaan Guyon Gunung Kini mendalam sekali. Mengapa ya iblis itu suka sekali menggoda manusia? Kita digoda, kita dicoba itu pertama-tama bukan karena kita manusia, tapi karena kita mencintai Allah, dan itulah mengapa iblis membenci kita. Iblis itu dia membenci semua hal yang dia tidak bisa miliki. Dia tidak bisa taat, dia tidak bisa lagi memiliki kebaikan, dia tidak bisa punya kedamaian, kebajikan-kebajikan. Dan dia menginginkan kita juga menarik cinta yang kita berikan untuk Allah, ketaatan yang kita berikan untuk Allah, kehendak baik yang kita bisa berikan untuk sesama, kita berikan untuk dia. Jadi dia butuh followers ya, menambah followers. Nah, dia tahu ada yang cara itu, maka kan dikatakan dunia ini sebagai battlefield kita, sebagai Intinya kan medan dia mau tempur. banyak mungkin itu Allah apaan tuh gue yang kuat nih dengan bala gue banyak kan gitu. Fokus perlawanannya kan sama Allah. Iya, jadi intinya adalah makanya kenapa yang banyak dicoba digoda itu orang-orang baik atau orang-orang yang berusaha untuk hidup baik, bukan mereka yang sudah ada di sisi seberang gitu. Bukan mereka yang jadi musuh utama iblis itu ya bukan manusianya tetapi kebaikan dan cinta kita terhadap Allah itu. Karena kita berelasi dengan Allah, maka kita dibenci oleh iblis. Karena dia tidak bisa taat lagi kepada Allah. Kita dengar Bu Nungki, supaya menjembatani diskusi kita yang meluas dan melebar. Luas Monggo. melebar. Dan semakin Ya. abstrak. Oh iya, dari tadi Nungki aja yang diam, kemayu. Oh, dia Saya yang memancing mendengarkan. jadi edan. No. Ayo Bu Nuki. Gunung, silakan. Komentar ultimate nih. Oh, ini komentar yang mana? Yang surga dan Komentar neraka? ya, Ya, terserah. Iya ya itu. saya sih, saya tuh hampir mirip Dokter Cahyo gitu ya. Kadang berpikir, Tuhan itu baik, ya udah saya melakukan hal yang standar-standar aja lah gitu. Tapi ya, maksudnya uh, saya terbuka dengan, oh sebetulnya yang bagus tuh yang seperti ini loh. Nah, saya ya berusaha menuju seperti itu. Kalau saya berpikir, Santa Teresa ini melakukan hal-hal yang sangat-sangat buat saya itu berat sekali. Itu bukan karena dia merasa bahwa dia harus melakukan itu supaya dapat masuk surga. Tapi semata-mata karena Santa Teresa itu sangat mencintai Tuhan dan mengagumi Tuhan. Sehingga dia itu melakukan hal-hal seperti itu tuh karena didasari oleh cintanya. Nah, hmm, saya sendiri merasa bahwa saya itu belum seperti Santa Teresa yang eh, saking kalau orang cinta itu kan apa-apa mau diberikan, apa-apa mau dikorbankan, kok man melakukan hal eh, yang apa tidak baik, istilahnya bukan tidak baik, tapi yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri asal menyenangkan yang dicintai. Nah, kalau apa eh, kalau kita itu taraf cintanya itu memang belum setara sama Santa Teresa, ya mungkin kita seperti saya itu tadi, lah standar-standar aja gitu lah ya. Yang penting nggak bikin Tuhan marah. Nah itu ya, Tuhan itu kan maha baik ya Mas. Gitu. Tapi harapan saya sih semoga semakin saya mengenal Allah, mengenal diri sendiri, cinta saya terhadap Tuhan itu bertambah sehingga
apa yang saya lakukan itu bisa semakin apa ya istilahnya, semakin menyenangkan Tuhan gitu loh, tidak di atas standar, nggak hanya standar-standar aja. Terus sih. Dah Jadi ultimate malu. beneran dah. Dah, Wow, iya, dah betul, Rumil. betul. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, Hidup. thank you. Dah, Thomas.